Langit Palembang pagi itu berselimut mendung tipis, seperti menyimpan firasat yang belum terucap. Sungai Musi mengalir tenang di bawah jembatan Ampera, mengalun seperti nyanyian nenek tua yang merdu tapi menyimpan luka. Di atas jembatan megah itu, langkah kaki Bagas terdengar pelan namun mantap. Ia baru tiba semalam dari Surabaya, berbekal ransel coklat tua dan sepasang sandal gunung. Tak ada yang mencolok dari penampilannya, biasa saja, seperti wisatawan kebanyakan. Namun, di balik sorot mata yang kalem itu, tersimpan rahasia yang telah dikunci selama bertahun-tahun. Bagas memandangi arus Musi dengan tatapan kosong. Hatinya masih dibekap duka dari kepergian sang guru di perguruan tua lereng Bromo. Ia berjanji akan menjalani kehidupan seperti orang biasa, jauh dari dunia persilatan. Liburan ini adalah pelarian, bukan dari musuh, tapi dari beban masa lalu. Ia ingin merasakan jadi manusia biasa, menikmati otak-otak bakar, memotret jembatan Ampera, dan mendengarkan riuh suara pasar terapung. Tapi takdir sepertinya tak pernah mengizinkan Bagas untuk benar-benar istirahat. Dari kejauhan, tiga sosok berjaket kulit mulai mendekat. Langkah mereka tak beraturan, mata mereka menyapu setiap turis yang berdiri di pinggir jembatan. Salah satunya menunjuk ke arah Bagas dan tertawa kecil, seperti melihat kambing kurban yang baru datang ke kandang. Mereka adalah anak buah Jack Maling, preman paling ditakuti di kawasan Ampera, pemilik 10 laporan polisi yang tak pernah berhasil menyeretnya ke meja hijau. Bagas melihat mereka datang, tapi tetap tenang. Ia hanya memindahkan ranselnya dari belakang ke depan, bukan karena takut, tapi karena ia tak ingin repot bila harus menangkis. Langkahnya pelan mundur dari pagar jembatan, mencari ruang yang lebih lapang. Tapi seolah dunia mempermainkannya, jalan di belakangnya telah dikepung dua preman lain yang muncul dari sisi pasar. Mereka terkekeh, mencium aroma uang dan kelemahan yang mereka kira milik Bagas. Mas-mas Surabaya, kata salah satu preman sambil menepuk pundaknya, kasar. Di sini ada aturan, nongkrong di Ampera bayar sewa tempat. Kamu kira ini taman kota, hah? Ucapan itu disambut tawa mengejek yang lain. Bagas diam, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menghitung jarak, arah angin, dan posisi kaki mereka. Ia telah lama berhenti bertarung, tapi bukan berarti tubuhnya lupa cara melindungi diri. Saya cuma mau foto, Mas, jawab Bagas pelan. Kalau memang harus bayar, bilang saja nominalnya, jangan pakai tangan. Suaranya lembut, tapi dingin seperti udara dini hari di kaki gunung. Para preman salah mengartikan itu sebagai ketakutan. Salah satu dari mereka langsung menyentakkan kerah baju Bagas, mengangkatnya sedikit dari tanah. Tapi yang terjadi kemudian, secepat kilat, membuat mereka terdiam. Dengan satu gerakan kecil, Bagas memutar pergelangan tangan lawannya, membuat preman itu meringis kesakitan dan tersungkur ke aspal. Dua yang lain refleks mengangkat tangan, tapi Bagas sudah melangkah mundur, menjaga jarak, matanya berubah tajam. Saya ingin damai, katanya pelan, tapi kalau kalian maksa, saya juga bisa jadi pelajaran. Suasana di jembatan mendadak hening. Beberapa turis mulai memperhatikan. Anak-anak pasar berhenti mendorong gerobak. Preman-preman itu mulai merasakan hawa aneh dari pemuda yang tampak biasa ini. Mereka belum tahu, bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan sekadar wisatawan, tapi seseorang yang tubuhnya telah diasah dengan ilmu puluhan tahun. Dan di balik wajah datarnya, tersimpan kekuatan yang siap meledak jika dipaksa. Jack Maling sedang duduk di bangku kayu lapuk di bawah kolong jembatan Ampera, mengisap rokok kretek dengan tatapan tajam ke arah sungai. Asap mengepul dari mulutnya seperti naga malas yang bosan dengan perdamaian. Di sekitarnya, beberapa anak buah duduk lesu, masih terguncang oleh kejadian pagi tadi. Preman yang biasanya pongah itu kini menunduk malu, tak berani menyebut nama pria Surabaya yang telah membuat mereka mencium aspal hanya dengan satu gerakan. Laporan sudah sampai ke telinga Jack, dan amarahnya mendidih seperti air rebusan dendam. Turis dari Surabaya, Jack mengulang dengan suara serak. Ia menatap bawahannya yang masih memegangi pergelangan tangan bengkak. Kau bilang dia cuma diam, terus kalian yang ditumbangkan. Berarti yang goblok bukan dia. Kalian. Ia membanting botol air mineral ke tanah, pecahannya menyambar ke arah anak buahnya yang hanya bisa menunduk. Nama Jack bukan main-main di kawasan Ampera. Ia bukan preman sembarangan, ia dibesarkan di lorong-lorong gelap Musi, dilatih oleh kekerasan dan dendam.
Baginya, harga diri adalah segalanya. Namun dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan. Lawannya kali ini bukan orang biasa. Jack tak bisa mencium aroma ketakutan dari Bagas, dan itu yang membuatnya resah. Biasanya, satu tatapan saja cukup membuat pedagang kaki lima minggat. Tapi pemuda itu, tatapannya seperti sumur dalam, tenang di permukaan tapi tak diketahui dasarnya. Cari dia, perintah Jack. Jangan sampai dia keluar dari Palembang sebelum aku temui sendiri. Kalau perlu, ajak si bujang santet dari Banyuasin. Kita lihat, sehebat apa anak Jawa itu kalau sudah dihantam ilmu gelap. Anak buahnya saling pandang, tahu betul kalau nama bujang santet sudah seperti legenda kelam di kalangan preman. Konon, ia bisa membuat orang lumpuh tanpa menyentuh. Jack benar-benar menganggap pemuda itu ancaman. Sementara itu, Bagas kembali ke penginapan kecil di kawasan Ilir Timur. Ia mengunci pintu kamar dan duduk di ujung ranjang, menatap kedua telapak tangannya. Masih saja digunakan, bisiknya lirih. Ia menggenggam jemarinya, seolah menyalahkan tangannya sendiri yang begitu refleks menangkis kekerasan. Ia datang untuk tenang, bukan untuk kembali ke dunia pertarungan. Tapi rupanya, dunia belum selesai mencarinya. Di luar jendela, suara klakson perahu menyatu dengan deburan air musi. Bagas berdiri dan menarik napas dalam. Ia tahu, para preman tak akan tinggal diam. Ia merasakan aura dendam mulai mengitari udara kota ini. Dan seperti biasanya, ia tidak akan lari. Bukan karena merasa hebat, tapi karena hidup telah mengajarinya, tak semua kejahatan bisa dihindari, beberapa memang harus dihadapi. Malam pun datang membawa suasana mencekam. Di kolong jembatan, Jack mulai merapalkan mantra warisan ayahnya, seorang dukun tua yang mati misterius. Bau kemenyan menguar ke udara, dan suara-suara aneh mulai berbisik di telinga para preman. Turunkan dia, bisik suara gaib itu. Turunkan dia sebelum matahari ketiga. Dan Jack, dengan mata merahnya, tersenyum puas. Pertarungan baru saja dimulai. Sore itu, langit Palembang membara dengan semburat oranye menyala. Di tengah kepadatan lalu lintas dan debu jalanan, Bagas kembali berjalan menyusuri pinggiran Sungai Musi. Ia menolak tawaran becak motor, memilih berjalan kaki dengan kepala tertunduk. Namun, diam-diam ia memerhatikan setiap sudut jalan, setiap bayangan yang bergerak tak wajar, setiap tatapan yang terasa janggal. Nalurinya sebagai murid perguruan sudah aktif sejak kejadian pagi tadi. Ia tahu, langkahnya kini diawasi. Di belakangnya, 6 orang berpakaian preman mengikuti dari kejauhan. Mereka bukan anak buah biasa. Ini tim kedua dari Jack, preman-preman yang sudah kenyang darah dan tahu cara menghabisi orang tanpa meninggalkan jejak. Salah satu dari mereka memegang rantai besi dalam jaketnya, yang lain membawa belati kecil di balik sepatu. Mereka bergerak seperti anjing liar yang mengincar rusa lelah. Mereka tidak tahu, rusa yang mereka kejar punya taring yang lebih tajam dari singa. Bagas berhenti di dekat kios kecil penjual pempek. Ia pura-pura membaca menu yang tergantung, sambil merasakan hawa tubuh di belakangnya. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah. Ketika salah satu dari mereka mendekat dan menepuk punggungnya keras, Bagas berbalik cepat, menghindar, dan tanpa terlihat memukul titik saraf di bahu lelaki itu. Preman itu jatuh seperti kain basah, tak sadarkan diri. Keributan pun pecah. Pedagang berteriak, beberapa pengunjung kios lari terbirit-birit. 4 preman tersisa segera menyerbu, tapi Bagas sudah masuk ke mode bertarung penuh. Ia bergerak ringan seperti angin sore yang mengiris kulit. Sebuah pukulan telak menghantam rahang kiri musuh, disusul sapuan kaki yang menjatuhkan 2 orang sekaligus. Belati sempat menggores lengannya, tapi tak cukup dalam untuk menghentikan gerakannya. Di atas jembatan, Jack menyaksikan dari kejauhan. Ia berdiri di balik mobil yang diparkir, dengan tatapan penuh bara. Dia bukan sekadar pesilat, gumamnya. Dia pendekar. Kata itu terasa getir di mulut Jack, karena selama ini ia menganggap pendekar hanya dongeng tua dari buku-buku silat tua yang dibaca ibunya semasa kecil. Tapi kini, ia berhadapan langsung dengan salah satu dari mereka, dan orang itu ada di wilayah kekuasaannya. Bagas berdiri di tengah lingkaran musuh yang tumbang. Nafasnya berat tapi tetap stabil. Darah menetes dari lengan kirinya, tapi tatapannya masih tajam. Ia tahu, Jack pasti menyaksikan. Maka dengan sengaja, ia menatap ke arah jembatan.
Tak ada kata yang diucapkan, hanya tatapan, tapi cukup untuk menyampaikan satu pesan, "Aku tahu kau ada di sana, dan aku tidak takut." Malam itu, Palembang seperti menahan napas. Isu tentang pendekar dari Surabaya menyebar cepat di kalangan preman, pedagang, dan bahkan aparat yang selama ini tutup mata terhadap aksi Jack. Di warung kopi, orang-orang mulai membicarakan pemuda asing yang mampu menjatuhkan 6 preman sendirian. Sebagian percaya, sebagian menyangsikan. Tapi Jack tahu satu hal, legenda sedang tumbuh, dan itu mengancam tahtanya. Di penginapan, Bagas membersihkan lukanya dengan air hangat. Ia menatap cermin kecil di kamar mandi dan berkata lirih, "Kau memang bisa lari dari dunia, tapi dunia tak akan membiarkanmu sembunyi selamanya." Di luar, suara azan maghrib menggema, tapi di dalam hatinya, hanya ada bisikan satu kata, pertempuran. Hujan rintik turun perlahan malam itu, membasahi jalanan Palembang yang mulai lengang. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah, menciptakan bayangan seperti dunia lain yang tersembunyi di bawah kaki. Di dalam kamarnya yang sempit, Bagas duduk bersila di atas lantai dingin, mata terpejam, napas teratur. Di tangannya, sehelai kain putih ia letakkan di atas luka yang sudah mulai membiru. Tapi bukan itu yang ia khawatirkan, melainkan suara batin yang sejak tadi berteriak, memperingatkan, ini belum selesai. Ingatan Bagas melayang ke masa lalu, ke halaman perguruan tua di lereng Bromo, tempat ia digembleng sejak usia 7 tahun. Setiap pukulan, setiap embusan napas, diajarkan bukan untuk menyerang, tapi untuk mengendalikan. Gurunya, seorang pria berambut putih dengan mata sejuk, pernah berkata, ilmu kanuragan bukan untuk menang, tapi untuk menjaga. Bila kau menggunakannya untuk dendam atau pamer kekuatan, maka tubuhmu akan menolaknya. Bagas mengangguk waktu itu, belum tahu seberapa dalam makna kalimat tersebut. Tapi kini, ia mulai paham. Dunia luar tak seperti halaman perguruan. Di sini, tak ada yang menghormati kekuatan, kecuali dengan rasa takut. Dan kini, ia telah jadi incaran para preman, bahkan telah mengundang sesuatu yang lebih gelap, bujang santet. Ia bisa merasakan aura gaib yang mulai menyusup dari celah angin malam. Langkah Jack tak akan berhenti di kekerasan fisik. Ia akan menurunkan kegelapan untuk menghancurkan terang yang dibawa Bagas. Di tempat lain, Jack Maling duduk bersila di sebuah rumah tua di pinggiran sungai. Di hadapannya, bujang santet, lelaki kurus berkulit legam dengan mata merah seperti bara api. Tangannya bergerak cepat, menaburkan bubuk hitam ke dalam mangkuk tanah liat. Suara bisikan mulai terdengar, nyaris seperti gumaman anak kecil yang tertawa. Jiwanya terang, tapi semua terang bisa padam, kalau kau tahu celahnya, kata bujang. Jack mengangguk, ia tak peduli lagi soal kehormatan, ia hanya ingin menang, apapun caranya. Malam semakin pekat, Bagas membuka matanya, tubuhnya mulai terasa berat, seperti ada kabut yang menyusup masuk lewat pori-pori. Ia tahu ini bukan kelelahan biasa. Ia berdiri dan mengambil posisi kuda-kuda rendah, lalu mulai merapal doa-doa lama yang diajarkan sang guru. Ilmu sejati bukan dari tenaga, tapi dari niat, begitu gurunya selalu mengingatkan. Perlahan, hawa panas mengalir dari pusat perutnya ke seluruh tubuh, membentuk lapisan pelindung tak kasat mata. Angin malam berhenti bergerak. Di jendela kamarnya, seekor burung gagak tiba-tiba menabrak kaca dan jatuh mati. Bagas tak terkejut. Ia tahu, serangan pertama telah datang. Dan ini baru permulaan. Ia berdiri tegak, tubuhnya memancarkan energi samar berwarna keemasan. Siapapun yang mengira ia hanya wisatawan biasa, kini akan melihat bahwa yang berdiri di kamar sempit itu adalah pewaris ilmu kanuragan yang telah lama tak muncul ke permukaan. Sementara itu, Jack menyeringai di rumah tua itu. Kalau besok dia masih hidup, kau gagal, katanya pada bujang. Sang dukun hanya tertawa pelan, lalu menutup matanya sambil meneteskan darah ayam hitam ke atas mangkuk. Ritual telah dimulai, dan Palembang tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi menyambut Palembang dengan langit kelabu. Di dalam kamar penginapan, Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah, seolah habis berlari jauh, padahal semalaman ia hanya duduk bersila dan bertahan dari serangan gaib. Bekas luka di lengannya tampak membiru, namun bukan karena infeksi, melainkan akibat serangan energi hitam yang menyusup diam-diam ke dalam nadi. Ia tahu betul, ini bukan sekadar santet biasa.
Ini adalah serangan dari dukun ilmu hitam kelas berat. Ia berdiri, menatap cermin kecil di sudut kamar. Matanya tampak merah dan lelah, tapi sorotnya tetap tajam. Di cermin, bayangan samar seperti kabut terlihat melintas cepat di belakangnya. Sekilas, ia mendengar suara bisikan, suara seorang perempuan menangis di kejauhan. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan merapal mantra penolak guna-guna. Tubuhnya bergetar saat hawa panas mengalir dari pusat dadanya, membakar sisa-sisa energi kegelapan yang masih melekat. Di tempat lain, Bujang Santet tampak tak puas. Dia menolak kiriman. Seperti ada perisai tak kasat mata yang menahannya, gumamnya. Jack, yang berdiri di dekatnya sambil menatap Sungai Musi yang tenang, hanya mendengus. Kalau begitu kita hantam langsung. Tidak usah pakai mainan gaib. Ia sudah kehilangan kesabaran. Rasa malu karena dipermalukan oleh Bagas di hadapan anak buahnya masih menggerogoti harga dirinya. Kali ini, ia sendiri yang akan turun tangan. Sore harinya, Bagas berjalan pelan menuju benteng Kuto Besak. Ia merasa lebih baik setelah semedi dan melatih pernapasan. Namun di balik ketenangan langkahnya, ia bisa merasakan banyak mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Ia tahu, para preman menyebar di banyak titik, seperti serigala yang mengepung mangsa dari segala arah. Tapi Bagas tak memperlambat langkah. Ia justru berjalan lebih mantap, membiarkan mereka datang. Ia tahu, pertarungan nyata tak bisa dihindari lebih lama. Tak lama kemudian, di bawah rindang pohon besar dekat benteng, Jack Maling muncul bersama 5 orang terkuatnya. Mereka mengenakan pakaian preman, namun gerak tubuh mereka menunjukkan latihan. Salah satu membawa pentungan besi, yang lain rantai dengan kait di ujungnya. Tapi yang paling membuat suasana berubah mencekam adalah kehadiran Bujang Santet di antara mereka, berdiri diam, mata kosong, bibir terus berkomat-kamit. "Jadi ini kau," kata Jack dengan suara berat. "Turis dari Surabaya yang bikin pasar Ampera gempar." Bagas menatap tajam, tidak menjawab. Ia sudah tahu, pertanyaan Jack hanya pembuka, bukan undangan dialog. "Kau mungkin punya ilmu, tapi ini tanah kami, dan kau cuma sendirian." Suara Jack menggema seperti genderang perang. Bagas melangkah ke depan, satu tangan mengepal, yang lain tetap longgar di sisi tubuhnya. "Aku tidak datang untuk cari musuh," ucapnya pelan, "tapi kalau kalian memaksa, aku tak akan mundur." Angin sore bertiup lebih kencang seolah memahami situasi yang akan pecah. Matahari yang hampir tenggelam mewarnai langit dengan merah darah, seolah mengisyaratkan bahwa bentrok kali ini akan lebih dari sekadar adu otot. Dan saat langkah pertama preman menyerbu, Bagas bergerak. Tapi sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Jantungnya berdebar kencang tak normal. Dari belakang, Bujang Santet tersenyum dingin. Ia telah melepaskan bayangan ketiga, serangan jiwa yang tak bisa dilihat mata biasa. Bagas goyah. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Palembang, ia merasa tubuhnya sendiri mulai melawan dirinya. Bagas terdorong mundur 3 langkah. Dunia sekitarnya berputar, seakan bumi tak lagi berpijak di bawah kakinya. Matanya berair, bukan karena takut, tapi karena gempuran, bayangan ketiga, dari Bujang Santet yang menyerang pusat kesadarannya. Ilmu ini bukan sekadar sihir hitam, tapi manipulasi rasa cemas, takut, ragu, dan trauma masa lalu, semua dipanggil naik serentak. Bagas melihat bayangan gurunya yang tergeletak bersimbah darah, suara jeritan ibunya saat rumahnya dibakar waktu kecil, semua menyerbu pikirannya dalam sekejap. Jack Maling tak menyia-nyiakan momen itu. Ia memberi aba-aba, dan 2 preman menyerbu dengan pentungan dan rantai. Bagas mencoba bertahan, tapi tangannya gemetar. Rantai mengenai bahunya, pentungan menghantam punggungnya. Tubuhnya tersungkur di tanah. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan menutup mulut, tak percaya bahwa pendekar yang begitu kuat kemarin kini terbaring lemah di bawah kaki para preman. "Sudah kubilang," gumam Jack, "tidak ada pahlawan di kota ini." Namun di dalam pikirannya, Bagas sedang bertempur lebih sengit dari dunia nyata. Ia terseret ke dalam ruang hitam pekat, hanya diterangi oleh satu cahaya kecil di kejauhan. Di balik cahaya itu, ia melihat gurunya, duduk tenang di atas batu. "Bagas," suara itu lembut, "kau lupa satu hal. Kekuatan bukan hanya soal tenaga, tapi juga keyakinan. Apa kau percaya bahwa jalan yang kau pilih ini benar?" Bagas ingin menjawab, tapi dadanya sesak. Dengan susah payah,
Bagas menarik napas panjang. Ia mengepalkan tangannya, dan dalam hitam pekat pikirannya, ia menjerit, "Aku tidak datang ke Palembang untuk kalah." Seruan itu memecah kabut, dan cahaya dalam pikirannya menyala terang. Ia membuka mata di dunia nyata, dan seketika hawa panas menyembur dari tubuhnya. Preman yang berdiri paling dekat terpental 5 meter, seperti ditabrak gajah tak kasat mata. Jack dan Bujang terperanjat. Tubuh Bagas perlahan berdiri. Luka-lukanya masih ada, tapi tidak lagi melemahkan. Energi dari dalam dirinya kini melindungi kesadarannya dari serangan sihir. Ia memusatkan tenaga di telapak tangan, lalu melepaskan pukulan jarak jauh ke arah Bujang Santet. Tanpa sempat menghindar, dukun hitam itu tersentak, terlempar ke belakang dan membentur pohon dengan keras. Teriakan kerasnya bercampur dengan suara angin yang mendadak bertiup kencang di sekeliling mereka. Jack maling melangkah mundur, wajahnya kini bukan marah, tapi ketakutan. Dia melawan sihir itu, tak mungkin. Gumamnya, ia sadar, musuh di depannya bukan manusia biasa, bukan juga pendekar biasa. Bagas adalah seseorang yang sudah menyatu dengan ilmunya, yang mampu menundukkan kekuatan luar karena telah menaklukkan ketakutan dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah jenis kekuatan yang paling mengerikan di mata para penjahat. "Sekarang giliran kalian yang mendengar peringatan," ujar Bagas, suaranya tenang namun menggema di dada siapapun yang mendengarnya. "Aku tidak akan memburu kalian. Tapi jika satu lagi pedagang, turis, atau orang lemah kalian sakiti, aku akan kembali. Dan waktu itu, aku takkan menahan tangan." Hening menyelimuti tempat itu, hanya suara gemericik Sungai Musi yang terdengar, seolah ikut menyaksikan keputusan takdir di bawah jembatan Ampera. Jack menggertakkan gigi, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Mereka menyeret tubuh Bujang Santet yang masih tak sadarkan diri. Bagas berdiri tegak, tubuhnya luka, tapi jiwanya utuh. Untuk pertama kalinya, para preman di Palembang menyaksikan satu hal yang tak pernah mereka duga, kekalahan mereka bukan karena senjata, tapi karena hati seorang pendekar yang tak bisa dibeli, ditakut-takuti, atau dihancurkan dengan kegelapan. Malam kembali turun di Palembang, namun tak membawa ketenangan. Di rumah panggung tua di pinggiran seberang ulu, Jack maling duduk termenung. Wajahnya tertutup bayang-bayang lampu minyak, dan di hadapannya, tubuh Bujang Santet terbaring lemah dengan dada penuh bekas luka dalam. "Dia membalikkan bayangan ketiga," bisik Bujang dengan suara serak. "Pendekar itu bukan hanya kuat, dia bersih." Jack mengepalkan tinjunya. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu. Harga dirinya, yang selama ini ditakuti di bawah jembatan Ampera, telah hancur oleh satu orang. Kekalahan itu menyebar cepat, seperti kabar angin. Para preman di sekitar pasar mulai kehilangan nyali. Beberapa mulai meninggalkan kelompok, ada yang kembali ke kampung halaman, dan sebagian memilih bekerja jadi tukang parkir resmi. Kekuatan Jack runtuh perlahan. Namun bukan Jack maling namanya kalau menyerah begitu saja. Ia menyalakan rokok, menatap langit gelap, dan bersumpah dalam hati, "Kalau pendekar itu lahir dari tanah yang suci, maka aku akan memanggil dari tanah yang paling najis." Esok harinya, Jack naik perahu menyusuri Sungai Musi, menuju sebuah dusun yang sudah lama hilang dari peta. Dusun itu dikenal dengan satu nama, Tanjung Gelap. Di sana, tinggal seseorang yang telah dikucilkan bahkan oleh para dukun hitam. Namanya Mak Ijah, perempuan tua yang dikenal sebagai penguasa ilmu alas arwah, ilmu terlarang yang bisa membangkitkan kekuatan dari roh-roh tersesat. Konon, setiap kali Mak Ijah menurunkan ilmunya, tumbuh-tumbuhan layu dan bayi menangis tanpa sebab. Jack berlutut di hadapan Mak Ijah, menyerahkan segenggam rambut Bujang Santet dan selembar kain yang pernah dipakai Bagas. "Buat dia hancur, aku tak peduli harganya." Mak Ijah menatapnya lama, lalu tertawa seperti lolongan serigala. "Harga jiwa, kau rela?" Jack hanya mengangguk. Ia sudah kehilangan segalanya. Jika harus membayar dengan jiwanya sendiri demi melihat Bagas tersungkur, maka ia rela. Ritual pun dimulai. Kabut hitam menyelimuti Tanjung Gelap, dan arwah-arwah yang lama terkubur mulai berbisik di bawah tanah. Sementara itu, Bagas duduk di pelataran Masjid Agung Palembang, menyandarkan diri setelah berhari-hari bertarung dalam dan luar dirinya. Ia tak tahu bahwa pertempuran belum usai, bahwa apa yang akan datang jauh lebih gelap daripada serangan preman atau santet biasa.
Ia hanya merasakan udara kota yang sedikit lebih damai, seolah luka-luka yang ia tanggung telah membuat Palembang bernapas lega. Namun di tengah ketenangan itu, sekelompok burung gagak terbang, berputar-putar di atas masjid, tanda bahwa kegelapan baru sedang menyusup perlahan. Malam itu, saat ia tidur di penginapan, Bagas terbangun karena suara ketukan lembut di pintu. Tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ia menutup kembali dan berbalik, namun terkejut saat melihat bayangan ibunya berdiri di pojok kamar. Mata wanita itu kosong, dan dari matanya mengalir darah. "Kau pulang?" Bagas pulang ke dalam tanah, suara itu serak dan melengking. Bagas tersentak, dan dalam sekejap sadar bahwa ini bukan mimpi, tapi bentuk gangguan dari ilmu Mak-Ijah yang telah mulai menembus lapisan pertahanan batinnya. Bagas menggenggam liontin kecil pemberian gurunya, lalu bersujud, memusatkan tenaga dan membaca mantra pelindung. Tapi kali ini berbeda, energi yang masuk terlalu dalam, terlalu dingin. Ia menggigil, bahkan sebelum bayangan-bayangan dari masa lalunya kembali muncul, kali ini dalam bentuk yang lebih hidup, lebih nyata. Perang ini belum selesai, gumamnya. Dan musuh kali ini, bukan hanya manusia. Bagas duduk bersila di tengah kamar yang kini diselimuti kabut dingin tak wajar. Dinding bergetar pelan, seolah napas halus dari dunia lain sedang menelusup masuk. Ia tahu, serangan kali ini bukan datang dari satu arah, tapi dari berbagai celah ruang dan waktu. Wujud ibunya yang berdarah masih berdiri di sudut kamar, kini disertai oleh bayangan gurunya, mantan-mantan musuh yang telah ia kalahkan, bahkan seorang anak kecil yang dulu mati terbunuh di pasar karena perang antar geng. Semua hadir, semua menyalahkannya. "Kau gagal, kau pembawa bencana," suara-suara itu bergaung, memukul dinding kesadarannya. Di luar, langit Palembang berubah kemerahan. Awan bergulung aneh, dan angin menderu seperti lolongan binatang liar. Orang-orang yang masih berkeliaran mulai berlari, beberapa jatuh pingsan hanya karena mendengar suara tangisan bayi yang entah dari mana asalnya. Ini bukan fenomena biasa, ilmu alas arwah telah benar-benar dilepaskan, dan Jack Maling berdiri di tengah ritual yang digelar oleh Mak-Ijah, tubuhnya penuh luka dari sayatan sendiri. Darahnya digunakan sebagai jembatan arwah untuk memasuki dunia. Sementara itu, Bagas sudah mencapai batas kesadarannya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan ini bukan lagi dengan menolak atau melawan, tapi menerima. Ia membuka matanya, berdiri, dan menghadapi semua bayangan yang muncul. "Kalau kalian datang untuk menguji aku, maka lihatlah aku dengan mata hati," ujarnya. Tangannya gemetar, tapi jiwanya tak goyah. Ia melangkah maju, meraih tangan bayangan sang ibu, dan mendekapnya. Perlahan, sosok itu berubah menjadi cahaya, menguap tenang. Satu persatu, bayangan lain pun hancur oleh pelukan dan pengakuan. Ritual Mak-Ijah terguncang. Tarian api mulai liar, suara arwah menjadi tak stabil. Mak-Ijah mencicit marah. Dia menolak rasa bersalah. Dia menolak neraka. Tapi Jack Maling justru tertawa. "Tak apa, kalau arwah tak bisa menumbangkannya, maka aku sendiri yang akan merobek jantungnya." Tubuh Jack yang penuh luka kini dirasuki kekuatan dari puluhan arwah, kulitnya menghitam, urat-uratnya menonjol seperti ular hidup. Matanya menyala merah, bukan lagi manusia, melainkan wadah bagi dendam. Bagas keluar dari penginapan. Ia tahu dari mana sumber kegelapan ini berasal. Kakinya membawanya ke tepian Sungai Musi, tempat di mana langit tampak seperti akan runtuh. Di sana, Jack telah menunggu. Tapi bukan lagi sebagai manusia, melainkan makhluk yang hanya bisa digambarkan sebagai percampuran manusia, arwah, dan neraka. "Kau siap mati?" tanya Jack, suaranya seperti gema dari liang kubur. Bagas tak menjawab, ia hanya menarik napas panjang, lalu menjejakkan kaki kanan ke tanah, dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya lembut keemasan. Pertarungan pun dimulai. Jack menyerbu dengan kekuatan mengerikan. Setiap pukulan menciptakan ledakan energi, membuat tanah bergetar dan air Sungai Musi terbelah sejenak. Bagas menghindar, melompat, dan membalas dengan gerakan halus tapi presisi. Setiap gerakannya adalah bagian dari ajaran gurunya, jangan melawan kemarahan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan dan kedamaian. Tapi Jack terus memaksa, menghantam, mencabik. "Kau tak bisa menang dari kebencian," teriaknya. Namun di satu titik, Bagas menangkis serangan Jack dan menatap matanya dalam-dalam. "Kau tak butuh kemenangan, Jack.
Kau hanya butuh diterima kembali sebagai manusia. Kalimat itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Untuk sesaat, Jack terdiam. Tapi sesaat cukup. Bagas melepaskan pukulan terakhir, pukulan rasa, sebuah jurus yang bukan hanya melumpuhkan tubuh, tapi menyentuh jiwa. Jack terlempar, tubuhnya kembali seperti semula, namun ia pingsan, dan semua kekuatan arwah lepas bagai kabut pagi yang tersapu angin. Jack maling tergeletak di pinggir sungai Musi, napasnya tersengal, tubuhnya berlumuran tanah dan sisa darah ritual. Mak Ijah yang masih berdiri di kejauhan memekik marah melihat pengorbanan jiwanya gagal membalaskan dendam. Tapi sebelum ia sempat melarikan diri, langit menggelegar. Arwah-arwah yang dipanggilnya menolak kembali. Mereka mengelilingi perempuan tua itu, menuntut ganti rugi atas penderitaan yang dimanipulasi. Suara mereka adalah jerit anak-anak, tangisan ibu-ibu, dan rintihan orang-orang yang mati dalam kesendirian. Mak Ijah menjerit, namun tubuhnya perlahan mengering, seperti disedot kehidupannya. Bagas menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bersorak, tidak merasa menang. Ia hanya berdiri menatap Jack, musuh yang kini lebih mirip orang tersesat daripada penjahat. Perlahan, ia mendekat dan berlutut. "Jack," katanya lirih, "kau masih hidup. Dan selama hidup itu ada, kau masih bisa berubah." Kalimat itu sederhana, tapi seperti pedang tajam yang menembus kesombongan Jack. Air mata jatuh dari mata lelaki kasar itu. Mungkin bukan karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada orang yang tidak ingin membunuhnya meski dia pantas mati. Keesokan harinya, Palembang bangun dalam keadaan berbeda. Langit cerah, angin sejuk berhembus dari arah sungai. Berita tentang pertempuran malam itu menyebar ke seluruh penjuru kota, bukan melalui media atau berita daring, tapi dari mulut ke mulut. Anak-anak menceritakan tentang pendekar dari Surabaya, ibu-ibu pasar bersyukur karena tak ada lagi yang memeras lapak mereka, dan tukang becak kembali tersenyum tanpa takut kehilangan uang receh mereka. Sebuah perubahan lahir dari darah, keringat, dan air mata. Jack Maling diserahkan ke pihak berwajib, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai pelaku yang ingin diperbaiki. Ia tidak melawan, bahkan meminta untuk membersihkan masjid dan pasar sebagai bentuk tobatnya. Para preman yang tersisa bubar tanpa diperintah. Sebagian memilih bekerja sebagai kuli pelabuhan, sebagian lain pulang ke kampung, membawa cerita yang akan mereka wariskan, bahwa ada satu lelaki yang mengalahkan kejahatan dengan cahaya, bukan dengan pedang. Bagas duduk di warung kecil dekat jembatan Ampera. Ia memandangi sungai yang tenang, memutar kembali semua yang terjadi. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka, tapi jiwanya lebih ringan. Ia tahu, perjuangan seperti ini tak akan pernah selesai. Akan ada kota lain, pasar lain, orang jahat lain. Tapi ia tak gentar, karena ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa yang kuat bukanlah yang bisa menghancurkan, tapi yang bisa menahan amarah demi kebaikan bersama. Tiba-tiba, seorang anak kecil mendekat. "Om Bagas, Om hebat ya. Tapi kenapa Om gak balas si Jack waktu itu?" tanyanya polos. Bagas tersenyum, mengelus kepala anak itu. Karena kadang, menolong orang jahat itu lebih sulit daripada mengalahkannya. Anak itu bingung, tapi mengangguk saja. Lalu berlari sambil membawa cerita yang baru, cerita tentang seorang pendekar dari Surabaya yang bukan hanya kuat, tapi juga lembut hati. Di kejauhan, jembatan Ampera berdiri kokoh, memantulkan sinar mentari sore. Kini bukan lagi saksi bisu ketakutan dan kekuasaan para preman, tapi lambang harapan. Di bawahnya, sungai Musi mengalir pelan, membawa cerita lama pergi dan menyambut kisah baru. Bagas berdiri, menatap ke arah timur. Perjalanannya belum selesai, tapi ia sudah siap melangkah ke kota berikutnya, dengan bekal paling kuat yang pernah ia miliki, hati yang tak gentar oleh kegelapan. Matahari pagi menyinari kota Palembang dengan kehangatan yang berbeda. Di pelabuhan kecil, Bagas berdiri di tepi kapal kayu yang akan membawanya kembali ke Jawa. Angin lembut menerpa wajahnya, seakan ingin menahan langkahnya barang sejenak. Di tangannya, sebuah surat lusuh dari ayahnya yang selama ini selalu ia simpan. "Jadilah laki-laki, bukan karena kau bisa memukul, tapi karena kau tahu kapan harus berhenti memukul." Kalimat itu kini terasa seperti nadi dari semua perjalanan yang telah ia lalui. Sebelum naik ke kapal, seorang lelaki tua datang menghampiri. Ia adalah Pak Anto, mantan kepala pasar yang dulu selalu diperas Jack dan anak buahnya.
Kota ini berutang padamu, nak, ucapnya lirih sambil menyerahkan sebungkus kain putih. Di dalamnya, ada peci hitam dan sebilah keris kecil peninggalan keluarganya. Kalau suatu hari kau lelah jadi pendekar, kembalilah jadi orang biasa. Tapi simpan ini, sebagai pengingat bahwa kau pernah menyelamatkan kami bukan dengan kekerasan, tapi dengan hati. Bagas menerima pemberian itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk hormat, lalu menjejakkan kaki ke atas kapal. Dari atas, ia melihat anak-anak kecil berlarian di tepi dermaga, berteriak riang sambil menirukan jurus-jurus yang katanya milik pendekar Surabaya. Di antara mereka, seorang bocah mengangkat tangan dan berteriak, "Om Bagas, kami gak takut lagi sekarang." Bagas tersenyum tipis. Ia tahu, perubahan sekecil itu lebih berarti dari 1000 pertarungan. Sementara kapal perlahan menjauh, di sudut kota, Jack Maling berdiri di pelataran masjid, mengenakan baju koko dan peci putih, menyapu halaman dengan tekun. Wajahnya jauh berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak di jumlah anak buah atau pukulan paling keras, melainkan pada keberanian mengakui salah dan memulai dari nol. Setiap pagi, ia mengirim doa untuk orang yang pernah ia benci, Bagas, pendekar yang mengalahkannya bukan dengan kebencian, melainkan kasih. Malam sebelum kepergiannya, Bagas sempat kembali ke bawah jembatan Ampera. Di sana, ia menanam sesuatu, sebungkus kecil tanah dari makam gurunya di Surabaya. "Guru, aku titipkan dirimu di sini. Di tanah yang dulu gelap, kini tumbuh cahaya." Lalu ia menaruh bunga kenanga di atasnya. Sebuah upacara sunyi yang menjadi penutup sekaligus permulaan. Ia tahu, warisan gurunya tak berhenti padanya. Mungkin suatu hari, akan ada pendekar baru yang muncul di tepian Sungai Musi. Perjalanan Bagas di kapal bukan hanya melintasi perairan, tapi juga waktu dan pemahaman. Ia duduk memandangi ombak, mengenang semua luka, tawa, dan air mata. Misi membela kebenaran bukanlah cerita pahlawan yang penuh sorakan, tapi perjalanan sunyi yang terkadang tak dimengerti siapapun. Namun, ia tetap melangkah. Karena yang membakar langkahnya bukan kebencian, tapi cinta pada kebenaran. Dan ketika kapal menghilang di cakrawala, langit Palembang kembali bersih. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi tangisan. Hanya suara air yang tenang dan langit yang cerah. Kisah tentang pendekar dari Surabaya akan tetap hidup di pasar-pasar, di hati anak-anak kecil, dan di ingatan mereka yang pernah merasa tertindas. Bagas mungkin pergi, tapi jejak langkahnya telah menjadi legenda.